Bismillahirrahmanirrahim. Atas nikmat Allah Ta'ala, kita masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali. Setelah kita mempelajari bab hukum-hukum air yang mana sudah kita sampaikan 2 pekan yang lalu, hari ini insya Allah kita akan mempelajari bab yang baru, yaitu bab bejana dan bab ketika buang hajat atau buang air besar maupun buang air kecil. Yang belum murojaah pelajaran sebelumnya, silahkan nanti dibaca ulang, dimurojaah ulang supaya tidak lupa. Kemudian bismillah, kita mulai materi kita pada hari ini, yaitu kita mulai dari bab bejana. Di kitab Umdatul Fiqh bab bejana. Kita mulai. Permasalahan pertama adalah bagaimana hukum menggunakan bejana yang terbuat dari emas. Bejana ini bisa berupa wadah, atau bisa berupa piring, atau bisa berupa gelas, teko, dan lain sebagainya. Bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah tidak diperbolehkan menggunakan bejana atau wadah yang terbuat dari emas dan perak. Perhatikan, dari emas dan perak. Baik untuk bersuci, untuk wudhu, untuk bersuci dari najis, buang air kecil, buang air besar, maupun untuk keperluan lainnya, baik untuk makan, untuk minum, untuk keseharian, itu pun tidak diperbolehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tashrabu fi aniyatiz zahabi wal fiddati wa la ta'kulu fi sihafiha fa innaha lahum fid dunya walakum fil akhirati. Itu adalah sabda Nabi SAW mengenai penggunaan bejana yang terbuat dari emas dan perak. Lalu apa artinya? Artinya adalah janganlah kalian minum dari bejana emas dan perak, dan janganlah kalian makan menggunakan wadah makanan yang terbuat dari emas dan perak. Sesungguhnya itu, apa itu maksudnya? Itu yang dimaksud adalah penggunaan emas dan perak untuk kehidupan sehari-hari adalah untuk mereka di dunia, dan untuk kita, untuk kalian di akhirat kelak. Jadi dari hadis ini bisa kita simpulkan bahwa orang-orang kafir, mereka menggunakan emas untuk kehidupan sehari-hari, baik untuk minum, makan, dan kebutuhan lainnya. Mereka menggunakan. Dan Rasulullah sampaikan, lahum fid dunya, bagi mereka boleh menggunakan hal tersebut di dunia. Akan tetapi ketika nanti di akhirat, kaum muslimin sudah masuk ke surga, dipersilahkan menggunakan peralatan atau perkakas yang terbuat dari emas dan perak. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Baik, selanjutnya diperbolehkan menggunakan seluruh jenis bejana selain yang terbuat dari emas dan perak, asalkan itu suci. Kemudian diperbolehkan menggunakan bejana dan pakaian
yang dimiliki oleh ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, selagi tidak diketahui kenajisannya. Jadi ketika kalian yakin bahwa pakaian ini atau bahwa gelas ini benar-benar suci, meskipun ini adalah milik mereka, milik orang kafir, maka diperbolehkan untuk menggunakannya. Syaratnya hanya satu, benda tersebut atau pakaian tersebut adalah suci dan kalian tidak mengetahui kenajisannya. Kemudian, bagaimana dengan hukum bangkai manusia dan bangkai hewan? Baik, yang pertama kita bahas bangkai manusia terlebih dahulu. Bangkai manusia di sini artinya adalah mayit, yaitu manusia yang sudah meninggal. Pakaian dan rambut dari mayit hukumnya suci, maka diperbolehkan untuk dimandikan. Kemudian berikutnya, setiap bangkai adalah najis. Ingat, ini adalah bentuk kata umum, bentuk kalimat umum. Setiap bangkai adalah najis kecuali bangkai manusia. Ingat, atau mayit manusia dan bangkai hewan air yang hidupnya hanya di air. Baik itu ikan, kemudian kepiting dan lain sebagainya. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hewan laut, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Akan tetapi ada satu bangkai dari bangkai air laut yang haram dan tidak boleh dimakan. Satu bangkai dari air laut yang tidak diperbolehkan untuk dimakan. Apa itu? Ya, silahkan dijawab nanti di grup WA kalian. Oke, ingat ya, ini pertanyaan nih. Pertanyaan, bangkai air laut yang tidak diperbolehkan untuk dimakan. Ingat, tadi di atas Rasulullah bersabda, wa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Bangkainya halal. Laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Nah, di sini Ustaz punya pertanyaan, bangkai apa dari air laut yang ia tidak boleh dimakan? Oke, next kita lanjutkan. Kemudian kita masuk ke bangkai hewan. Sedangkan setiap kulit dari bangkai hewan, baik telah disamak maupun belum disamak, hukumnya najis. Begitu pula tulangnya. Ingat, di sini hewan bangkai. Ya, hewan bangkai, ia hukum kulitnya adalah najis. Meskipun sudah disamak maupun belum disamak. Apa itu disamak? Disamak adalah dikuliti, dibersihkan, dan kulit tersebut akan dimanfaatkan nantinya. Akan tetapi, ketika hewan yang dikuliti atau kulitnya disamak tadi sudah berbentuk bangkai, maka tidak bisa dimanfaatkan karena hukumnya najis. Kemudian apa itu pengertian bangkai? Bangkai adalah hewan yang mati tanpa sembelihan syar'i. Hewan yang mati tanpa sembelihan syar'i. Baik itu mati sendiri tanpa campur tangan manusia, atau manusia yang membunuhnya tanpa disembelih. Contohnya, kepala ayam dipukul dengan sekeras-kerasnya hingga ayam tersebut mati, maka ia menjadi bangkai dan tidak bisa digunakan kulitnya. Atau kambing deh. Kambing dipukul kepalanya atau dipotong perutnya sehingga dia mati dan tidak sempat disembelih dengan
secara syar'i, maka hewan tersebut menjadi hewan bangkai. Nah, ketika disamak atau dibersihkan kulitnya, maka kulit tersebut dihitung najis atau dianggap najis ya. Akan tetapi hewan-hewan yang bisa kita lihat di Idul Adha contohnya, kulit-kulit tersebut ingin disamak atau dimanfaatkan, itu bisa dimanfaatkan karena hewan disembelih dengan cara syar'i, disembelih dengan cara yang sudah ditentukan oleh syariat. Itu bisa digunakan. Kemudian, hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, seperti belalang, cacing, ulat, dan semisalnya, selagi perkembangbiakannya tidak berasal dari benda-benda najis, maka hukumnya adalah suci. Ya, di sini lihat, hukumnya suci, bukan halal. Halal sama suci nanti berbeda hukum. Hukumnya suci. Jadi, bangkai hewan yang tidak memiliki aliran darah seperti belalang, cacing, ulat, dan semisalnya, ini adalah suci dan tidak najis. Baik, kita masuk ke bab berikutnya dari kitab Umdatul Fiqh, masih di kitab Thaharah pada pertemuan kedua ini, yaitu bab buang hajat. Bab buang hajat atau bisa kalian sebut dengan bab BAB atau bab BAK ya, buang air besar atau buang air kecil. Nah, ini kita akan mempelajari adab-adab buang hajat. Adab ketika kalian akan masuk, adab ketika kalian keluar, dan ketika kalian buang hajat ketika berada di kamar mandi. Baik, kita mulai. Disunnahkan bagi yang akan masuk kamar mandi untuk berdoa. Ini adalah doa masuk kamar mandi dan insya Allah kalian semua sudah hafal ya. Doanya adalah Bismillahi a'udzu billahi minal khubuthi wal khabaithi. Yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah dari gangguan setan jantan dan setan betina. Ada setan jantan dan ada pula setan betina. Ini adalah yang kita berlindung darinya, berlindung kepada Allah dari setan tersebut ketika selama kita berada di dalam kamar mandi. Kemudian ketika kalian keluar kamar mandi, hendaknya membaca doa Ghufranaka, yang artinya adalah aku memohon ampunanmu ya Allah. Pastinya ini adalah doa untuk Allah Ta'ala. Kemudian adab yang berikutnya, saat masuk kamar mandi, hendaknya mendahulukan kaki kiri. Mengapa kaki kiri? Karena di dalam kamar mandi adalah tempat yang kotor, tempat yang disukai oleh setan. Makanya ketika kita masuk, kita berlindung dari gangguan setan dan jin yang berada di kamar mandi. Makanya kita disunahkan atau dianjurkan mendahulukan kaki kiri ketika masuk kamar mandi. Dan ketika keluar kamar mandi sambil membaca doa Ghufranaka, kita mendahulukan kaki kanan. Kemudian ada berikutnya, hendaknya tidak membawa benda apapun yang ada tulisan nama Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali jika dibutuhkan. Ingat, benda apapun yang ada tulisan nama Allah, baik itu jaket yang ada tulisan Allah maupun benda-benda apapun yang tertulis nama Allah, sehingga nama Allah saja tulisan nama Allah saja tidak diperbolehkan. Begitu pula tidak diperbolehkan ketika kalian membaca Quran di kamar mandi, maupun murojaah di kamar mandi, maupun
Hamdallah ketika kalian bersin. Kemudian kalian bilang alhamdulillah, saya rasa tidak perlu karena di situ kalian akan menyebut nama Allah. Ya, jadi ketika di kamar mandi setidaknya tulisan nama Allah itu ditinggalkan di luar dulu, jangan dibawa masuk. Kemudian saat buang air kecil, hendaknya duduk dengan bertumpu pada kaki kirinya. Ini ketika kalian berada di tempat, meskipun kalian berada di tempat yang jauh dan tertutup, atau ini ketika kalian buang air kecil. Jadi disunahkan atau dianjurkan untuk bertumpu pada kaki kirinya. Yang kaki satu memanjang, yang kaki satu dilipat, kemudian digunakan untuk bertumpu. Atau kalian bisa jongkok atau duduk di kloset. Dan dilarang buang air kecil dengan berdiri. Kemudian, jika buang air kecil di tanah, ini ketika kalian buang air kecil di tanah, misalkan kalian sedang di hutan, misalkan kalian sedang di kampung atau di Baduy contohnya yang belum ada kamar mandi, hendaknya memilih tanah yang lunak atau tanah yang kira-kira bisa air kencing kalian itu mudah meresap ya. Cari tanah yang lunak agar air kalian mudah meresap. Kemudian saat buang hajat hendaknya tidak menghadap ke arah matahari ataupun bulan. Tidak pula menghadap kiblat atau membelakanginya. Sebagaimana kalian tahu bahwa matahari, bulan itu tempat terbit maupun terbenamnya selalu sama. Ya, kiblat pun ketika kalian di Indonesia masih sama. Ya, jadi dilarang atau hendaknya tidak menghadap ke arah timur maupun barat. Karena Rasul kalian, Nabi kalian bersabda, la tastaqbilul qiblata bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha. Yang artinya adalah janganlah kalian buang hajat dan kencing menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Ya, menghadap kiblat maupun membelakangi dilarang. Jadi menghadap timur maupun barat tidak diperbolehkan ketika kalian berada di Indonesia ya. Silakan menghadap utara, selatan, atau ke atas ya, jangan ke atas. Kemudian, tetapi hal tersebut diperbolehkan. Jadi menghadap kiblat maupun membelakangi kiblat itu diperbolehkan jika berada dalam sebuah bangunan, berada di dalam kamar mandi, itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan menghadap atau membelakangi kiblat adalah ketika berada di luar ruangan, baik itu di padang pasir, padang rumput, atau di hutan dan lain sebagainya. Itu dilarang untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Itu adalah adab buang hajat ya. Kemudian bagaimana bersuci dari najis? Bagaimana bersuci dari buang air besar maupun buang air kecil? Ketika buang air kecil nih, bagi laki-laki, jika ia telah selesai buang air kecil, maka diusapkan air dari pangkal kemaluan hingga kepala kemaluan. Nah, setelah diusap dengan air, kemudian baru dibasuh 3 kali. Apa maksudnya diusapkan air? Mengapa harus diusapkan? Agar menghilangkan mungkin ada percikan air kencing yang
menetes atau mengalir di pangkal kemaluan kalian, sehingga harus benar-benar dibersihkan supaya benar-benar bersih dari najis dari badan kita. Makanya dianjurkan untuk diusap dari pangkal kemaluan hingga kepalanya. Setelah itu baru dicuci kepalanya sebanyak 3 kali. Ya, kita lanjutkan. Hendaknya tidak menyentuh dan mengusap kemaluan dengan tangan kanan. Jadi tangan kanan ngambil air, tangan kiri yang mengusap dan membersihkan kemaluan kalian. Jangan sampai tersentuh oleh tangan kanan. Dia anjurkan untuk bersuci dengan batu, dengan bilangan ganjil, lalu diakhiri dengan air. Ini hanya anjuran saja. Jika tidak ada batu, nggak usah cari batu, nggak usah memaksakan mencari batu, lalu diakhiri dengan air. Jika tidak ada batu, langsung bersihkan dengan air pun insya Allah cukup. Karena ini yang lebih utama, yaitu bersuci dengan batu, dibersihkan, kemudian diakhiri dengan air. Jika najisnya tidak menyebar melebihi biasanya, jadi air kencing kalian tidak menyebar kemana-mana, maka diperbolehkan melakukan istijmar saja. Apa itu istijmar? Istijmar adalah bersuci menggunakan 3 buah batu atau lebih dengan bilangan ganjil. Ini diperbolehkan, tapi lebih utama menggunakan air dan insya Allah lebih bersih. Istijmar dibolehkan dengan benda yang suci dan dilarang menggunakan benda yang tidak suci seperti kotoran maupun tulang hewan. Tidak diperbolehkan. Dan juga tidak diperbolehkan bersuci dengan benda-benda berharga yang dihormati seperti buku atau perhiasan dan lain sebagainya, tidak diperbolehkan. Kemudian di sana ada 2 jenis cara bersuci dari najis. Ada 2 jenis cara bersuci dari najis. Istilahnya yang pertama adalah istinja. Istinja adalah bersuci dari najis dengan menggunakan air, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Ketika kalian menggunakan air, itu namanya adalah istinja. Istilahnya adalah istinja, bersuci dari najis menggunakan air. Kemudian yang kedua adalah istijmar, bersuci dari najis, baik buang air besar maupun buang air kecil, menggunakan batu, tisu, kertas, dan lain sebagainya. Asalkan tidak menggunakan benda yang najis, itu diperbolehkan dengan jumlah minimal 3 buah, contohnya batu, 3 batu maupun lebih dengan bilangan ganjil. Contohnya menggunakan 3 batu, 5 batu, 7 batu, dan seterusnya hingga benar-benar bersih dari najis. Untuk materi hari ini insya Allah cukup, dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk ke bab wudhu. Dari materi hari ini tadi ada kuis di depan tadi ya. Kuisnya adalah hewan apa? Bukan hewan apa ya? Tadi hadisnya adalah Wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Laut itu airnya suci dan bangkainya halal. Jadi bangkai apapun, ikan, hewan apapun, ikan, kuda laut, apalagi kepiting, udang, dan lain sebagainya, itu adalah halal. Nah, di sana ada satu bangkai yang bangkai air laut nih, yang
Dia tidak diperbolehkan untuk dimakan. Apa itu? Silahkan dijawab di grup dan kita kembali ke grup kelas 9. Terima kasih, sampai jumpa di grup kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.